Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar ayahanda dan bunda hari ini? Semoga pertemuan kali ini sangat bermanfaat untuk kita, terutama dalam proses mendampingi anak-anak kita. Ada satu tips yang ingin kami bagi, bagaimana caranya kita melakukan assessment terhadap anak kita dengan menggunakan kita sebagai instrumen. Pasti ayah dan bunda ingin tahu hal-hal mana yang ingin kita amati dan hal-hal mana yang perlu kita identifikasi dan kemudian kita catat. Lalu sedikit kita melakukan wawancara atau bertanya kepada anak kita, yaitu terkait dengan 6 aspek perkembangan bagi anak kita yang berada di range usia 0 sampai 8 tahun. Kenapa di range ini? Karena ada 80% perkembangan anak itu terbentuk pada usia 0 sampai 4 tahun itu sekitar 50%, dan usia 5 sampai 8 tahun itu ada 30%. Jadi totalnya 80%. Ada 6 aspek perkembangan yang perlu kita amati dari anak kita. Bagaimana capaian-capaiannya? Sesuai dengan peraturan pemerintah nomor 4 tahun 2022 tentang standar pendidikan nasional, 6 aspek yang dimaksud pertama adalah nilai-nilai agama dan moral anak kita. Bagaimana nih perkembangan dari aspek ini? Kita gunakan pemahaman yang sederhana terkait dengan aspek ini, yaitu segala sesuatu yang dilakukan oleh anak itu hanya karena Allah dan dia merasa diawasi oleh Allah. Tapi ini semua kita harus beri pengenalan dulu kepada anak-anak kita. Kemudian terkait dengan moral. Segala sesuatu, bila dia ingin memiliki sesuatu bukan milik dia, dia selalu bertanya kepada Bun, boleh nggak aku meminjam ini? Atau bolehkah aku memiliki ini? Atau boleh nggak Bun, aku memakan ini? Kalau kita, anak kita dapat memanfaatkan fasilitas yang ada. Itu menjadi penting agar sejak dari awal akhlak anak itu benar-benar terbentuk. Itu yang pertama. Yang kedua, terkait dengan aspek perkembangan nilai-nilai Pancasila. Kita beruntung pendiri bangsa ini telah menyepakati bahwa Pancasila sebagai ideologi negara, di mana ada 5 sila yang perlu kita amati dari anak kita. Apakah mereka sudah mulai mempraktekannya sesuai dengan apa yang kita jelaskan kepada mereka terkait dengan sila ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, permusyawaratan, perwakilan. Lalu yang kemudian yang terakhir terkait dengan sila kelima, keadilan sosial. Nah, ini menjadi sangat penting untuk kita ketahui. Apakah mereka benar-benar sudah mempraktikkan tidak 36 butir Pancasila sebagai alat bantu bagi kita untuk menceklis atau mencatat dari perkembangan diri mereka. Itu yang kedua. Yang ketiga adalah terkait dengan aspek fisik motorik. Kalau bisa, ayahanda dan bunda dapat menjadikan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang keolahragaan itu menjadi dasar bagi kita untuk memastikan apakah fisik motorik anak itu sudah berkembang sesuai dengan harapan dari negara yang menghendaki bahwa setiap anak yang lahir dari rumah kita itu dia akan menjadi individu yang memiliki karakter, lalu dia memiliki kecintaan kepada negara dengan mewujudkan pada suatu waktu dia akan menghadirkan medali
Kemudian lagu Indonesia Raya dan bendera Indonesia itu berkibar di event-event internasional. Itu lahir dari setiap rumah ayah dan bunda. Lalu yang keempat adalah terkait dengan aspek kognitif anak. Otomatis ayahanda dan bunda yang hebat adalah yang memiliki waktu dan memberi kesempatan kepada anak untuk mendengarkan presentasi bunda, terutama terkait dengan apa saja yang ada di ruang dapur, lalu kemudian apa saja yang ada di ruang tempat tidur, apa saja yang ada di ruang makan, lalu yang paling penting juga yang ada di ruang tamu, dan khususnya yang ada di halaman rumah. Itu semua terkait dengan kognitif. Dari kognitif itu anak akan mengenal berbagai bentuk, warna, jenis, profesi, lalu dia otomatis juga mengetahui sumber sesuatu yang dia gunakan selama ini itu melibatkan banyak pihak, sehingga anak itu ada rasa syukurnya ada ucapan terima kasih kepada orang-orang yang terlibat di dalam sebuah benda atau sesuatu yang dia pakai atau sesuatu yang dia gunakan. Kemudian aspek yang kelima ini terkait dengan perkembangan bahasa. Tidak hanya anak itu sejak dari awal menghasilkan bunyi-bunyian, tapi juga yang menjadi penting setiap kata yang keluar dari mulut anak kita, lalu sesuatu kata yang dia dengar, itu dia memahami maknanya. Ini menjadi penting adanya. Kalau setiap ayah dan setiap ibu melakukan pengamatan terkait dengan perkembangan ini, insya Allah kita akan tidak takut atau khawatir nanti anak kita mengalami gangguan dalam perkembangan. Karena sejak dari dini kita memberikan rangsangan, lalu kemudian kita selalu mengecek, lalu kemudian selalu kita mengoreksi hasil dari pengamatan kita. Terakhir, menjadi penting terkait dengan perkembangan emosi anak. Yang kemudian perkembangan ini sangat membantu pada saat dia akan menjalin komunikasi dengan teman-temannya berhubungan dengan perkembangan sosial anak. Jika pada usia ini kita sudah dapat mengetahui bahwa aspek perkembangan emosi anak itu mengarah ke arah yang positif lebih banyak daripada perkembangan emosi yang negatif, yang kemudian kita segera koreksi, insya Allah anak kita akan selalu dicari oleh anak orang lain atau oleh temannya. Tidak ada anak kita sepertinya dunia itu tidak ada. Ini menjadi penting. Ini lahir semua dari kebaikan ayahanda dan bunda dalam proses mendampingi, membimbing anak kita sesuai dengan 6 aspek perkembangan. Itu semua kita akan ketahui dari hasil pengamatan dan hasil pencatatan kita, dari hasil identifikasi kita, di mana kita menjadi alatnya. Demikian, semoga apa yang kami jelaskan ini bermanfaat dan dapat membantu ayahanda dan bunda dalam mempersiapkan generasi bangsa yang berkualitas. Siapa lagi kalau bukan kita? Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.